Halo teman-teman, sahabat semua, selamat sore ya. Saya lagi di kebun Alpukate Farm. Yang mana ya biasa kegiatan pada sore kita lagi lihat-lihat yang mana yang perlu kita atasi, kita tangani ya. Jadi segera, entah dia berupa ranting atau ada gangguan-gangguan ya, gangguan insektisida, sehingga kalau cepat terdeteksi sehingga kita cepat mengantisipasi. Nah, ini contoh ya, saya mau memperlihatkan berbagi cerita ya dengan teman-teman. Ini bertingkat-tingkat ya. Nah, ini ya, semoga kameranya bisa jelas ya. Ini ada bakal pentil ya ini, tapi ini ada juga bunga yang baru mekar. Nah, ini juga ya, ini malah udah jadi pentil sebesar biji kopi ya. Ya teman-teman ya. Seperti itulah alpukat. Jadi saya mau mengatakan bahwa alpukat itu ya, ini alpukat itu, coba kamera ya. Ini ya teman-teman ya. Ini juga ya. Ini juga ya. Coba lihat di sana. Nah, ini. Kalau kita lihat ya, besar yang ini dengan yang ini, ini paling tidak selisihnya sekitar ya selisih 2 minggu lah. Demikian juga, jadi kita tidak bisa serta-merta panen ini panen ini. Tentu kita di lapangan ya tahu yang mana yang udah tua nantinya. Semoga kita berdoa ya terberkati ya, sehingga semuanya bisa sampai ya bakal buah ya, pentil bakal buah ini tadi ya. Nah, ini ada 3 bisa dipanen sampai tua. Nah, itu pada kesempatan sore ini ya, saya akan berbagi cerita ya. Nah, karena teman-teman banyak yang menanyakan, ini ya kayak dahan ranting yang mati ini ya, kalau ada bisa dijangkau kita buang saja. Ini udah mati ya. Nah, ini udah kering ya. Nah, ini kenapa harus dibuang, kan timbul pertanyaan ya. Kalaulah tidak kita buang di sininya nanti karena ada kelembapan hujan ya, sehingga dia membusuk sehingga dia sangat mudah dimasuki oleh serangga penggerek batang atau kutu halus ya, kutu atau tungau ya. Jadi kalau kita menemui dahan ranting-ranting yang mati ini, sebaiknya dibuang saja, jangan dibiarkan ya. Kita jangan pertahankan, dibuang saja, karena sedikit banyak juga yang jelas penglihatan juga tidak bagus ya. Ada ranting atau dahan yang mengering ya, karena secara asupan nutrisi dia tidak mendapat asupan lagi, udah tersaingi oleh dahan ranting yang di atasnya atau yang lebih besar lagi ya, dahan ranting yang lebih besar ya, seperti itu ya. Jadi saya mau menyampaikan itu ya, bertingkat-tingkat ya. Udah sering ya. Ini juga ya, semoga kameranya bisa ya. Ini coba, ini sampai ke atas ya. Semoga pohon yang ini ya dan cuaca mendukung ya, sehingga nanti hitungan kita Januari, karena ini Agustus ya, Agustus anggap dari pentil yang udah ada ini kurang lebih 1 bulan, artinya nanti masuk ke Desember di 4 bulan 5 bulan, Januari Februari bunga ini ya, bunga dan ya ini bakal buah ini ya. Coba kamera. Nah, ini bakal buah ini ya.
Kalau dia bisa bertahan sampai tua, tidak mengalami kerontokan atau gugur, karena kita tahu alpukat itu dari bunga sampai proses matang tua itu 7 bulan, 6-7 bulan ya. Nah, kayak ini 1 mingguan bolehlah dipetik tuh. Tuh teman-teman, artinya perkiraan kita bisa nanti bunga yang ada mekar pada Agustus ini, awal Agustus ya, nanti baru bisa kita petik ya. Kalau tidak mengalami kerontokan pada bulan ya, pada bulan Januari ya, merata ya teman-teman ya. Karena ini udah musim bunga. Ini juga ada ya, ini ya. Ini merata ya. Ini malah juga ada bakal buah ya, yang siap dipetik tua. Sesungguhnya banyak pertanyaan teman-teman, saya mau bercerita ya tentang fotosintesis. Karena kemarin kita bercerita fotosintesis yang dialami ya oleh tumbuhan itu. Kita banyak menerangkan tentang fotosintesis reaksi terang ya. Reaksi terang artinya kalau terang itu yang ada sinar matahari. Nah, itu mungkin kita lebih bagusnya saya menerangkan yang di ini ya. Ini rata 3 tahun 2 bulan ya. Juni 2021 tanam. Nah, ini Agustus 2024. Udah masuk 3 tahun 2 bulan. Ini cabai teman-teman ya, cabai kita coba. Kemarin juga kita ada tanam cabai, hanya kemarin ada terserang virus. Nah, jadi kita mulai coba lagi. Ini cepat prosesnya, 100 hari udah bisa panen, udah bisa berbunga, berbuah. Ya, kita akan menjelaskan ya tadi proses fotosintesis itu. Dia ada reaksi terang ya. Reaksi terang itu terjadi pada saat siang hari. Nah, siang hari dalam artian ada sinar matahari ya. Itu prosesnya udah kita jelaskan bahwa proses fotosintesis itu terjadi pada siang hari, yang mana akar yang di dalam tanah itu ya, perakaran ya. Ini kita tahu perakaran alpukat itu ada akar tunggang, sehingga dia bisa berdiri kokoh, dan ada akar rambut akar ya. Di akar tunggang itu ada rambut akarnya. Di rambut akar itulah kan nanti penyerapan unsur hara itu ya di perakaran diangkut naik ke atas. Diangkut naik ke atas oleh perakaran yang ada di dalam tanah. Ya kan, otomatis ya perakaran di dalam tanah. Itu. Terus kita tahu di dalam tanah itu banyak nutrisi ya, unsur hara, garam mineral ya, yang ada memang bawaan asal tanah itu dan yang kita tambahkan. Nah, karena ini tanaman yang kita budidayakan, tentu sebagian juga ya unsur hara berupa pupuk, baik dia makro primer dan makro sekunder ya kita tambahkan. Larutlah kan, larut waktu kita penyiraman atau waktu ada air hujan atau waktu kita pengaplikasian pupuk itu.
diseraplah akar, oleh akar terjadilah reaksi ya, terjadilah pengangkutan distribusi unsur hara ya yang udah larut bersenyawa ya, yang dibawa oleh air. Air yang dimaksud itu air yang bukan berarti yang ada percikannya bisa kita mainkan seperti itu, tapi air yang udah bersenyawa ya, di situ udah menyatu dengan unsur hara lainnya, molekul-molekul ya, termasuk ya tadi berupa baik dia pupuk yang kita berikan maupun dia garam mineral ya, yang jelas seperti itu. Karena unsur-unsur itu ada juga yang berupa logam ya, berupa logam itu ya maksud kita ya, kayak besi, aluminium, seng itu kan itu logamnya tidaklah batangan. Logamnya tidak batangan tapi ya berupa molekul ya. Itu teman-teman, sehingga ada sistem ya perakaran yang mengangkut, mendistribusikan semuanya ke batang, dahan sekunder, ranting ya, ranting sampailah ke daun. Jadi unsur hara ini tadi diangkut melalui air sampailah di daun kan. Di daun, ini nanti ada udara bebas ya, CO2, karbon dioksida di ruang terbuka seperti ini. Karena ada sinar matahari ya, sinar matahari yang kita maksud itu yang terang ya, sinar matahari ya yang ya kapasitas yang jam 10, pokoknya sinar matahari yang full lah ya, yang bagus. Karena syarat fotosintesis itu ada tiga ya, tergantunglah kita mau bikin 4 atau 3. Satu, dia harus ada sinar matahari. Kedua, harus ada H2O. H2O ini tadi udah tercampur ya, garam mineral apa di situ, unsur hara lainnya, molekul, atom dan lain sebagainya udah tercampur menjadi senyawa yang diangkut oleh sistem perakaran yang dinamakan pipa atau pembuluh. Kalau di manusia itu saya menyebutnya pembuluh darah. Kalau di tumbuhan itu bahasa biologinya dibilang ada pipa atau jaringan polem. Jaringan polem inilah yang mendistribusikan garam mineral, air dan lain sebagainya ini tadi, sampailah dia ya di daun ya, ditransport semuanya ya, didistribusikan ya. Begitu ada matahari ya, di sini ya ada stomata ya, ada stomata, semua daun ini ada stomatanya. Matahari menyinari, klorofil ya, lapisan paling atas dari kloroplas itu klorofil namanya. Jadi nanti sinar matahari itu diikat oleh klorofil. Ini secara teori ya. Secara teori ini sesungguhnya waktu pelajaran 4 kelas 4 kelas 5 SD juga udah banyak dibahas ya tentang fotosintesis, pelajaran biologi atau pelajaran IPA ya. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Karena kenapa? Kita harus memahami dulu bagaimana tumbuhan itu bisa mendapatkan makanannya, sehingga kalau kita tahu cara dia mendapatkan tanamannya bagaimana, sehingga kita ya sedikit banyak kita membangun komunikasi ya, membangun komunikasi dengan tumbuhan itu, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu yang mau saya sampaikan di situ ya. Terus tadi sampai pengikatan spektrum ya. Spektrum itu kan ya artinya ya banyak sinar warna-warni itu, sinar matahari ya, diikatlah kan oleh klorofil, zat hijau daun ya, lapisan paling dalam dari daun ini ya, zat hijau daun ya, mengikat sinar matahari itu tadi spektrumnya. Jadi dia hanya ya seperti itu ya, mengikat. Terus secara bersamaan karbon dioksida yang biasa kita namakan CO2 itu masuk melalui ya stomata, ada stomata di balik, semua balik daun ini ya.
di balik daun ini ya. Nah, ini daun seperti ini ya. Nah, jadi di baliknya ini ya. Nah, ini ada lubang stomata untuk respirasi. Respirasi itu artinya pernapasan atau dia keluar masuk udara ya, termasuk oksigen dan CO2. CO2 artinya karbon dioksida, oksigen artinya ya udara yang kita hirup ya, O2. Nah, itu terjadilah senyawa yang tadinya juga jaringan pengangkut itu tadi yang didistribusikan oleh sistem pipa polem. Terjadilah reaksi kimia, senyawa kimia yang merubah air karbon dioksida ya di kloropil ya, di kloropil zat hijau daun itu terjadilah di situ reaksi kimia yang menghasilkan ATP, ADPTH ya, termasuk glukosa ya, termasuk juga pati. Nah, yang berkaitan dengan glukosa lah, karbohidrat lain sebagainya ya, hasil reaksi itu tadi itu reaksi siang namanya karena ada matahari ya. Reaksi siang, hasil reaksi siang itu yaitu tadi ya, ATP termasuk karbohidrat, glukosa, pati atau biasa sebutannya itu ATP ya, dan ADPHT ya. Nah, itu silakan nanti untuk lebih pendalamannya mencari di Google atau di YouTube ya teman-teman ya. Ini gambaran secara garis besar ya. Jadi kita tidak untuk menggurui, tapi saya untuk kita sehingga kita memahami. Kalau kita tahu, oh seperti itu yang terjadi pada tumbuhan itu setiap harinya, dia cara mendapatkan makanannya kan. Nah, jadi kalau kita tahu, artinya apa yang harus kita lakukan, tentu kita lebih enak. Oh dia perlu unsur makro primer, tinggal kita tambahkan kan seperti itu. Oh dia perlu unsur makro sekunder, nah, seperti besi, Fe, Al, aluminium, baron, es, sulfur dan lain sebagainya itu ya. Nah, seperti itu. Karena proses untuk fotosintesis itu tadi udah kita jelaskan harus ada 3 syaratnya ya. Ada juga yang bilang ada 4, ada 5 ya, masing-masing lah kan. Tapi secara garis besarnya 3. Kalau saya ya menggariskan 3. Harus ada sinar matahari ya, harus ada air ya. Air itu dalam arti yang udah bersenyawa, yang udah berbentuk ya garam mineral, molekul dan lain sebagainya ya, termasuk ya tadi jenis unsur hara yang udah kita tambahkan juga udah terangkut oleh air ya, didistribusikan ke semua struktur tanaman ini termasuk daun. Nah, itu air kedua. Dan ketiganya ya, harus ada CO2 di ruang terbuka, di mana-mana ada CO2. Termasuk saya berbicara ini otomatis mengeluarkan CO2. Ini saya menarik oksigen. Nah, ini oksigen hasil dari reaksi terang itu. Di samping dia menghasilkan tadi itu glukosa, pati, ATP dan ADPTH itu, dia juga memproduksi oksigen sehingga terjadilah kelangsungan kehidupan di muka bumi ini, termasuk ya kita manusia ya, dimanapun kita berada kita mendapatkan oksigen yang gratis, tidak perlu bayar, kecuali kita maaf kata kalau dari rumah sakit itu mungkin oksigennya udah tambahan, nah itu udah dibayar. Kalau kita sejauh kita di mana berada, jangankan kita di dalam air ya, kalau di dalam air tidak ada oksigen. Oksigen pernapasan kita tidak dirancang untuk bisa menarik oksigen yang bentuk wujudnya cair. Kita hanya bisa menghirup oksigen yang bentuk gas itu ya.
yang bentuk tidak nampak ya. Itu intinya reaksi terang ya, reaksi terang. Terus sesungguhnya saya mau menjelaskan, ada yang menanya bagaimana fotosintesis reaksi gelap. Reaksi gelap itu dia tidak perlu matahari lagi. Makanya dikatakan gelap. Dia tidak perlu matahari. Jadi sehingga reaksi ini tetap terjadi, tidak perlu memerlukan matahari, walaupun tidak ada sinar matahari, reaksinya tetap bekerja. Terus kerjanya itu, ini kan tadi hasil masakan ini udah ada semua di daun ini, karbohidrat, gula, lain sebagainya, yang mana kita tahu sesungguhnya tanaman itu juga ya kurang-kurang lebih lah makanannya dengan ya kita yang bernyawa, kita ya makhluk yang paling mulia juga perlu karbohidrat ya, makanan kita. Tapi yang kita punya kan nampak ya, dari ya beras, nasi, ya mungkin ya singkong, jagung, kedelai, kentang, itu kan semuanya dari karbohidrat. Demikian juga yang punya tanaman ini, dia menyimpan karbohidrat itu di daun. Nanti ada terjadi lagi reaksi yang dinamakan itu reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadi tanpa sinar matahari. Reaksi gelap itu dia mengubah ATP ya, mengubah NADPTH ini tadi menjadi pati ya, termasuk sama menjadi glukosa juga. Itu terjadi pada reaksi gelap. Terus ini makanan-makanan yang udah tersedia hasil fotosintesis tadi dilanjutkan lagi oleh reaksi gelap, didistribusikan lagi lah itu ke semuanya ya. Karena terjadinya fotosintesis harus di klorofil ya. Di klorofil artinya lapisan paling dalam daun, di bawah kloroplas itu ada klorofil. Di situ terjadi fotosintesis. Jadi semuanya hasil fotosintesis itu akan diolah lagi menjadi glukosa, termasuk pati lain sebagainya, untuk didistribusikan ya, dan sebagai cadangan makanan dari tanaman itu sendiri. Kebetulan kita bercerita tanaman alpoka seperti itu. Tanaman yang lain juga yang ada klorofilnya, artinya kalau kita berbicara klorofil artinya hijau daun ya, klorofil atau kloroplas, zat hijau daun. Itu artinya akan ada terjadi fotosintesisnya itu tadi siang, dikatakan ada sinar matahari, fotosintesis terang. Yang fotosintesis gelap ini tanpa sinar matahari, yang mana dia akan mendistribusikan lagi ya berupa glukosa, pati, hasil fotosintesis itu ke seluruh dahan, ranting, batang, ya mungkin bunga, buah, nanti akan disimpan di situ sebagai bahan makanan cadangannya. Demikian seterusnya itu terjadi ya, bukan hanya pada saat kita jelaskan ini. Demikian seterusnya ya, reaksi itu ada matahari ya. Dia terjadi fotosintesis sehingga reaksinya seperti itu. Pada saat sudah terjadi fotosintesis, nanti ada lagi reaksi yang namanya reaksi gelap yang mendistribusikan hasil kerja fotosintesis siang itu ya, yang udah berupa makanan dari tumbuhan ini. Makanya di YouTube kita sebelumnya, di postingan video kita sebelumnya, bahwa tumbuhan itu memang udah diciptakan ya, udah didesain. Yang Maha Kuasa itu dia tidak punya kaki untuk bergerak, berjalan mencari makanan. Sehingga dia ya, karena sudah diciptakan seperti itu tadi siklus dia mencari makanan ya. Siklus, ada matahari, terjadilah fotosintesis yang merubah CO2, air, garam mineral lain sebagainya itu. Nanti ada lagi yang reaksi fotosintesis gelap itu tadi namanya, yang mengubah hasil fotosintesis siang menjadi cadangan makanan.
yang didistribusikan lagi ke seluruh struktur tanaman itu untuk pengisian buah ya, termasuk ya, makanya rata-rata kalau ada beberapa buah itu rasanya manis karena di situ ada glukosanya, ada kandungan gulanya ya. Kira-kira seperti itu. Tadi kita menjelaskan tanaman itu udah memang diciptakan tidak bisa pindah-pindah bergerak sana sini, hanya dia yang bisa bergerak itu perakaran. Jadi perakarannya bergerak, artinya ada pertumbuhan ya. Demikian juga ranting, dahan juga akan mengembang. Seperti itu. Dari mana dia bisa mendapatkan makanan? Karena dia tidak bisa bergerak. Sesungguhnya dia ini udah memang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dia sesungguhnya bisa mendapatkan makanan dari dirinya sendiri. Yang saya pernah contohkan ya. Jadi di sekitar tanah ini dah memang ada juga makanan yang udah disiapkan ya, yang udah memang disiapkan oleh alam ya. Dengan cara dia menjatuhkan daunnya ini otomatis juga menjadi salah satu makanan ya. Jadi dedaunan ini bagus ini untuk humus. Karena di humus itu banyak ya unsur hara ya yang baik ya untuk pertumbuhan tanaman itu. Untuk pertumbuhan tanaman sehingga dia kaya unsur hara, artinya dia kaya nutrisi yang untuk diangkut, didistribusikan ke atas untuk proses fotosintesis itu terulang seperti itu terus. Seperti itu terus ya keadaannya. Adapun karena ini salah satu tanaman yang kita budidayakan, tentu harus kita target, harus kita kasih asupan tambahan makanan ya. Asupan makanan tambahannya ya kita kasihlah ya tadi itu pupuk makro primer ya berupa NPK. NPK banyak merek ya. Demikian juga ya kita tambahkan juga pupuk makro sekunder. Keperluannya diperlukan tapi tidak sebesar yang makro primer. Makro primer artinya kita bercerita NPK di situ, nitrogen, fosfat, kalium. Kalau makro sekunder itu ya kebutuhan yang tidak prioritas itu ada Fe besi, ada Al aluminium ya, seperti yang sudah kita jelaskan, S silikon, ada boron B, kalsium ya, CaCO, kalsium Ca. Itu yang sangat diperlukan tumbuhan tapi tidak begitu mendesak lah ya. Sesungguhnya di dalam tanah juga ada, hanya kapasitasnya kita hanya menambah karena kita juga kurang tahu persis yang persediaan yang ada di dalam tanah. Oke ya teman-teman, jadi saya mau menyimpulkan bahwa reaksi gelap itu terjadi tanpa sinar matahari. Reaksi gelap itu ya dia terjadi untuk membantu proses ya, untuk membantu proses pendistribusian glukosa lain sebagainya ini ke seluruh struktur tanaman itu. Apalagi kalau dia sedang masuk fase generatif ya, berbunga berbuah, tentu dia untuk memasuk ke bakal buah atau pengisian sel-sel buah ya. Di situ reaksi yang kita namakan senyawa atau fotosintesis gelap terjadi tanpa sinar matahari. Yang mana dia juga terjadi respirasi. Pada saat dia untuk melaksanakan reaksi gelap itu ya, dia sesungguhnya memerlukan oksigen. Jadi kebalikan ya, kalau pada siang hari dia memproduksi oksigen hasil fotosintesis, pada malam hari tumbuhan itu pada umumnya juga memerlukan oksigen untuk dia mendistribusikan, untuk dia melancarkan reaksi gelap ya. Reaksi gelap itu tadi di mana oksigen masuk ya, di stomata daun ini. Terjadilah respirasi lagi ya, oksigen masuk untuk membantu itu
Nah, jadi nanti terjadilah respirasi lagi, bahwa nanti tumbuhan itu akan mengeluarkan CO2. Jadi seperti itulah ya perputarannya. Nah, kalaulah kita udah sedikit banyak memahami, tahu secara garis besar ya tentang tumbuhan, khususnya tanaman alpukat ini, tentu kita bisa menarik kesimpulan, oh seperti itu. Artinya untuk paling tidak kita bisa membantu proses ya fotosintesis itu bisa berjalan baik. Artinya ada daerah-daerah ya yang kerapatan padat, kita perlu pruning. Nah, contoh ya ini, semoga kameranya masih jelas ya. Nah, ini kan kemarin padat ya. Nah, ini kita potong lah yang kita anggap tumpang tindih, karena kalau dia tumpang tindih juga tidak bagus, kelembapan akan terjadi ya. Jadi kita harus ada beberapa dahan ranting yang kita kalahkan ya. Nah, ini habis kita pruning ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, ini juga ya, coba kamera. Nah, ini. Nah, tujuannya itu biar sirkulasi oksigen, karbon dioksida itu tadi bisa keluar masuk bebas 360 derajat ya. Nah, jadi semuanya ada ruang. Kayak kita ya, kayak kita manusia, kalau rumah kita banyak ventilasi, sirkulasi udara yang keluar masuk kan sehat. Nah, demikianlah. Nah, kira-kira analognya seperti itu ya. Anggap ya ini juga rumah tumbuhan ya. Tentu rumah tumbuhan itu kita akan bikin sirkulasinya lebih baik, tentu harus pruning. Nah, itu kita udah tahu tadi keperluan dia untuk melaksanakan ya fotosintesis ya, memerlukan unsur-unsur tadi makro dan unsur-unsur mikro ya. Tinggal kita siapkan ya, kita tambahkan. Nah, apalagi ini tanaman yang kita budidayakan, karena kalau kita berbicara budidaya artinya kita kan ingin yang kita budidayakan itu berproduksi. Nah, ini teman-teman ya udah berbunga juga ya. Nah, ini udah berbunga juga, ini udah masuk 2 tahun. Tanam Mei kemarin ya. Ya, Juni juga, Juni. Tanam Juni, artinya ini udah 2 tahun 2 bulan ya. Nah, ini baru belajar ya. Kemarin juga ada bunga, hanya tidak ada yang jadi ini. Nah, ini belum ada yang jadi ya. Itu jadi tujuan kita menjelaskannya itu ya teman-teman ya, tujuan kita menjelaskannya itu sehingga kita bisa memahami ya, oh seperti ini tanaman itu ya mencari makanannya, oh seperti ini tanaman itu bernapas. Nah, ini yang juga mau saya jelaskan ya teman-teman ya. Kalau kita udah tahu tadi bahwa mulut tanaman itu ya, dia yang bisa menerima unsur hara makanan itu bukan di daun tapi di perakaran. Artinya kalaulah kita udah tahu bahwa mulutnya itu di perakaran, tadi kita sudah menjelaskan di samping dia mempunyai akar tunjang, sehingga alpukat ini ya akar tunjang artinya bisa saja dia berupa sudut mata angin, utara, barat, timur ya, selatan ya, akar tunjang. Nanti di akar tunjang itu ada akar yang namanya akar serabut ya, akar yang kecil-kecil. Itu disitulah nyawanya, disitulah dia mulutnya untuk menerima unsur hara makanan yang kita tambahkan ya, yang kita tambahkan. Artinya kalau kita tambahkan makanan itu sebaiknya di dalam tanah, karena air lain sebagainya itu juga dia tempat makan dan minum itu di dalam tanah, di perakaran, bukan di daun ya. Nah, ini ya teman-teman ya,
Jadi kalaulah kita udah memahami seperti itu karakteristik tanaman itu, di daun ini hanya sebatas ya ada stomata, tapi stomata ini hanya berfungsi untuk respirasi. Ya, respirasi yang mana kita tahu artinya di situ masuknya gas-gas CO2 dan keluarnya gas oksigen yang untuk kelangsungan hidup di planet bumi ini. Nah, demikian juga nanti terbalik, kalau dia reaksi gelap terbalik. Reaksi gelap itu pada malam hari kita tahu ya, tumbuhan itu dia memerlukan oksigen untuk pendistribusian hasil fotosintesis itu tadi. Nah, di sini terjadi lagi respirasi, dia memerlukan oksigen ya. Kalau siang hari dia memerlukan CO2, karbon dioksida. Kalaulah kita udah tahu tentang tumbuhan itu seperti itu, di situ dia minum, di situ dia makan. Artinya sekarang fokus kita itu ya di bawah tajuk daun ini, di daerah inilah ya. Nah, ini tajuk daun ya namanya. Ini. Artinya fokus kita itu kalau mau menambahkan unsur hara ya, unsur organik lainnya ya, pupuk makro mikro, artinya kan di ya daerah-daerah di mana perakaran itu akan menjalar. Nah, karena disitulah dia bisa makan dan minum melalui akar itu, tidak melalui tidak melalui daun ya, percuma. Kalau kita gugurkan pupuk di atas ini ya, maaf ya, mungkin ada pupuk cair lain sebagainya itu mungkin tidak begitu efisien ya teman-teman, tidak begitu efisien sepertinya, karena kita sudah tahu tumbuhan itu tidak punya mulut ya, tidak punya mulut di daun. Dia hanya punya stomata yang hanya sebatas keluar masuknya gas ya, keluar masuknya udara, baik dia oksigen maupun dia CO2 untuk sebatas keperluan fotosintesis. Nah, kita udah tahu dia makan melalui tanah ya, perakaran ya. Disitulah kita masukkan ya, baik vitaminnya apapun, kecuali hal hama ya teman-teman ya. Kalau ada hama ya, contoh ini tadi ya, saya lihat ada kutu kepul ya. Nah, ini ya teman-teman, ini kita mungkin tidak efektif kalau ini kita cegah ya, kita masukkan di dalam tanah sejenis racun insektisidanya. Ini lambat reaksinya ya, tidak efektif. Ini harus kita spray langsung, kita semprotkan di mana daerah-daerah yang terhinggapi ya serangga atau semacam gangguan-gangguan ya biotik lainnya. Karena serangga itu juga termasuk hama yang kita golongkan ya secara biologinya itu ya, dia tergolong gangguan biotik. Biotik artinya ya gangguan yang bernyawa. Yang bernyawa artinya ya jenis kutu, tungau itu bernyawa semua ya. Ini termasuk ini ya, ini. Ini saya bunuh ya. Ini ya. Ini semua bernyawa ini. Yang ini bekas anunya ini, sarangnya ini bernyawa semua ini. Biotik. Yang tidak bernyawa itu ya, kita sudah sering juga jelaskan ya. Gangguan-gangguan yang tidak bernyawa itu berupa panas berkepanjangan ya. Itu abiotik namanya. Hujan terus-menerus sehingga mengakibatkan kelembapan tinggi, perakaran busuk atau banjir. Itu biotik. Angin ya. Angin, bisa saja angin sampai angin mematahkan ranting, mematahkan pohon sehingga pohon terdorong tumbang. Kalau perakaran tunjangnya tidak bagus, kena terpaan angin yang cukup kuat, pas di situ jalur angin, itu tumbang. Itu gangguan-gangguan serangan abiotik. Abiotik artinya ya benda yang tidak bernyawa.
benda yang tidak memerlukan ya oksigen ya. Karena semua yang tergolong biotik itu pasti memerlukan oksigen dan memerlukan air ya untuk dia bertumbuh berkembang. Oke teman-teman ya, kesimpulannya seperti itu ya, bahwa kita harus memahami dulu juga tumbuhan itu di mana ya cara dia mencari makan ya, bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, kita harus memahami proses-prosesnya, barulah kita ya bisa tahu. Disitulah baru kita, artinya kita kalau udah tahu seperti itu, artinya kita udah membangun komunikasi dengan tumbuhan itu dengan tumbuhan yang kita budidayakan. Jadi targetnya kita ya, karena targetnya kita ingin produksi hasilnya, karena tumbuhan itu secara tidak langsung walaupun dia tidak berkata-kata, dia juga sudah membangun komunikasi dengan kita yang selalu datang hadir ya. Secara tidak langsung kita sudah membangun komunikasi dengan dia. Inilah cara kita ya, sering-sering monitoring ya, jadi kita tahu ada gangguan apa di kebun kita. Itu jadi yang mau saya sampaikan, kalau olah yang berhubungan dengan pemberian unsur hara, pemberian unsur-unsur makro yang diperlukan oleh tanaman itu, termasuk vitamin lain sebagainya, suplemen, sebaiknya di perakaran, sebaiknya di bawah ya, bawah tajuk daun, karena disitulah titik-titik akar yang akan mengejar ya makanan itu. Kalau lah yang berhubungan dengan hama ya silakan dispray, silakan disemprot pakai ya, lihat hamanya. Kan tidak mungkin kita semprot serangga atau dengan rodentisida. Rodentisida itu ingat saya itu obat untuk racun tikus. Seperti itu ya. Kalau dia semut ya mungkin cocoknya ya jenis insek semut. Kebanyakan yang menjual saprodi tahu dia. Serangga kita bilang serangga kita ini, demikian juga ini ada gangguan ini yang di dalam tanah, penjahat dalam tanah. Karena kita berbicara penjahat dalam tanah itu ya, memang di situ juga habitat mereka. Kita tidak serta-merta bisa usir mereka. Nanti kita akan ceritalah ya tentang patogen ya, mungkin turunannya bakteri, virus itu. Ya memang dia dah tinggal di situ. Kita paling hanya bisa mengendalikan dia. Bagaimana caranya? Mungkin salah satu kita cari bibit yang betul-betul sehat, yang imunnya sehingga imunitasnya betul-betul terjamin, dia bisa berdampingan hidup dengan patogen itu tadi. Tapi kalau memang tanaman itu tidak baik, ya bibit yang kita tanam itu tidak baik, tidak sehat, imunitasnya kecil, begitu ada patogen dia langsung drop oleh kena patogen ya, langsung kalah oleh patogen virus yang tidak baik ya. Karena tidak semua virus itu jahat, ada juga virus atau bakteri itu yang baik. Oke dulu teman-teman ya, itu kesimpulannya kita harus mengenali ya ciri-ciri bagaimana tumbuhan itu untuk mendapatkan makanannya ya. Itu salah satu bagaimana dia melakukan proses fotosintesis terang dan proses fotosintesis gelap. Sehingga kalau kita udah memahami itu tadi, kita bisa bertindak. Oh ini terlalu rapat, ini kita perlu pruning, sehingga proses fotosintesisnya bisa terjadi. Oke, udah lumayan sore. Selamat sore. Jangan lupa like, di share, di komen, tulis di kolom komentar. Nanti akan kita konfirmasi, kita balas ya. Terus kena subscribe gratis, jangan lupa ya di subscribe untuk mendapatkan tayangan terbaru atau video terbaru dari channel Alpokate Farm. Salam dari Alpokate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Selamat sore semuanya.